Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khususan li hadratil muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha Asy-Syaikh As-Sayyid Husain Afandi wa li jami'i man ajazana minal masyayikh wal ulama khususan li hadratil Syekh Muhammad Akram Safwan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-bahthu utawi pembahasan ar-rabi'u kang kaping papat iku fi ahkamil akli ing dalem mertelaake pira-pira hukum akal as-salasati kang telu. Wahia utawi ahkamul akli iku al-wujubu wajib wal istihalatu lan muhal wal jawazu lan wenang. Para pemirsa yang saya muliakan, pada pembahasan kali ini kita masih istiqomah untuk menuntaskan kitab Al-Husun Al-Hamidiyah yang sudah sampai pada pembahasan yang keempat, yakni membahas tentang hukum akal, di mana para ulama membagi hukum akal ini menjadi tiga. Pertama ada wajib, yang kedua muhal, dan yang ketiga adalah jawaz. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang hukum itu secara garis besar dibagi menjadi tiga. Ada hukum akli yang dibagi menjadi tiga. Ada hukum akli yang dibagi menjadi tiga, yang pembahasannya ini nanti. Kemudian ada hukum adi, hukum adat. Sebelum saya berbicara tentang hukum adat, hukum akli itu didefinisikan sebuah hukum yang ditetapkan tanpa harus melalui proses yang berulang-ulang, tanpa harus melalui proses seperti halnya hukum syar'i. Karena hukum akli ini ketetapannya berbeda dengan hukum adi, yakni kalau hukum adi itu harus berulang kali, maka kemudian hukum adi itu dibagi menjadi 4 model. Ada hukum adi pertama, ada dengan yang ada. Saya contohkan seperti adanya kenyang karena adanya proses makan. Kemudian tiada dengan tiada. Tiada rasa kenyang karena tiada proses makan. Kemudian ada dengan tiada. Adanya dingin karena tidak memakai selimut misalkan. Atau yang keempat ini kita contohkan tiada dan ada, tiada dengan ada, tiadanya api karena ada air. Ini adalah merupakan model daripada hukum akli. Kalau hukum syar'i seperti yang sudah kita ketahui, hukum syar'i itu ada 2, ada taklifi dan ada wad'i. Nah, ini adalah kaitannya tentang beberapa hukum yang akan kita bahas di dalam kitab Al-Husun Al-Hamidiyah. Ini adalah ahkamul akli
yang oleh para ulama hukum akal itu hanya ada 3 model, hanya ada 3 macam, yakni wajib, muhal, dan jawaz. I'lam warwasira annahu temen saktuhune kelakuan iku lam makana ing dalem semangsane ana apa al imanu iman billahi kelawan Gusti Allah taala alama ing atase perkara sayati kang bakal teka apa ma huwa ya iman billah iku ma'rifatu ma ngaweruhi perkara yajibu kang wajib apa ma lillahi kaduwene Allah taala wa malan perkara yastahilu kang muhal apa ma alaihi ing atase Allah taala wa malan perkara ya juzu kang wenang apa ma fi haqqihi ing dalem hake Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, karena definisi iman kepada Allah itu adalah mengetahui hal-hal yang wajib bagi Allah, mengetahui hal-hal yang mustahil bagi Allah, mengetahui hal-hal yang jawaz bagi Allah. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono iman billah, al imanu utawi iman bibaqiyatima kelawan sekerine perkara yajibu kang wajib apa al imanu iman bihi kelawan ma. Begitu pula seperti halnya iman kepada Allah adalah iman kepada hal-hal yang memang wajib kita imani. Min nahwir rusul saking sepadane pira-pira utusanipun Allah wal malaikati lan malaikat. Lazima moko wajib apa anu bayina yen to mertelaake sapa ingsun makna wujub ing maknane wajib wal istihalati lan muhal wal jawazi lan jawaz al aqliyati kang bangsa akal allati rupane akliyat ya allati inhasarat kang dadi karingkes biha kelawan allati apa ahkamul akli pira-pira hukum akal. Maka Kiai Musannif yakni Sayyid Husain Afandi menganggap penting untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan wajib, apa yang dimaksud dengan mustahil, apa yang dimaksud dengan jawaz dalam ruang lingkup akli. Wajib akli, muhal akli, jawaz akli. Yang kemudian oleh para ulama, hukum akal itu hanya diringkas menjadi 3 tadi itu. Walaisalan orano ikulaha kaduwene ahkamul akli opo hukmun hukum siwaha kang sakliyane wajib istihalah wal jawaz. Tidak ada lagi hukum akal selain daripada 3 ini. Fanakulu moko ngucap sopo ingsun. Maka kemudian Said Afandi ingin mendefinisikan wajib akli itu seperti apa, muhal itu seperti apa, jawaz seperti apa. Amal wujubu anapun utawi wajib al akli kang bangsa akal iku fahuwa moko utawi wujubul akli iku adamu qabulil intifa ora anane nerimo den nafeake. Yang disebut dengan wajib akli itu adalah akal ini tidak mampu menerima atas ketiadaannya. Jadi harus ada. Akal ini tidak mampu menerima atas ketiadaannya. Maka sesuatu itu harus ada. Karena kalau tidak ada, akal ini tidak akan mampu menerima itu. Wasyai'u utawi suwiji-wiji alladzi la yaqbalu kang ora nerima apa alladzi al intifa'a ing den nafeake iku yuqalu den ucapake lahu kaduwene syai' apa al wajibu wajib al akli kang bangsa akal. Maka sesuatu yang tidak bisa diterima ketidakadaannya itulah yang kemudian disebut dengan wajib akli. Harus ada secara akal, wajib wujudnya secara akal. Karena ketika tidak ada, ini tidak akan diterima oleh akal. Contohnya apa? Misaluhu utawi contone wajib akli iku kaunul wahid anane siji. Iku kaunul wahidi anane siji iku nisful itsnaini separone loro. Contoh yang mudah untuk kita fahami dari
wajib akli adalah satu adalah separuh dari dua. Ya, satu adalah separuh dari dua. Karena secara akal jelas tidak akan mungkin akal ini menolak ketika orang mengatakan separuh dari dua adalah satu. Itu pasti tidak akan ditolak. Nah, kalau separuh dari dua jawabannya adalah 10, ini pasti ditolak. Wa wujudu khaliqil alam lan wujude zat kang dadekake alam. Ini juga merupakan contoh sesuatu yang wajib secara akal. Apa? Wujudnya zat yang menciptakan alam. Wujudnya zat yang menciptakan alam. Fa kaunul wahid moko utawi anane siji iku nisful isnani separone loro iku wajibun wajib akliyun kang bangsa akal. Secara akal, secara rasio, ketika kita mengatakan separuh daripada dua adalah satu, itu sudah pasti. Wa wujudu khaliqil alam utawi wujude zat kang dadekake alam iku wajibun wajib akliyun kang bangsa akal, layak balani kang ora nerimo karone nggih wahid nisful isnen dan wujudu khaliqil alam al intifa'a ing den nafeake wal adamalan ora ono. Dua contoh ini tidak mungkin tidak diterima keberadaannya oleh akal. Pasti diterima keberadaannya oleh akal. Dan tidak mungkin ditolak. Tidak mungkin ditolak. Pasti diterima dan tidak mungkin ditolak. Satu separuh dari dua tidak mungkin ditolak. Wujudnya pencipta alam ini juga tidak akan mungkin ditolak. Maka yang seperti inilah disebut dengan wajib akli. Lakinal awalu tetapi ne utawi kang awal iku wajibun wajib akliyun kang bangsa akal badihiyun kang gampang difaham. Layah taju kang ora butuh apa awal ila dalilin maring dalil. Tetapi ketika orang memahami satu adalah separuh dari dua, ini tidak butuh penalaran lebih, tidak butuh dalil. Maka sesuatu yang wajib aklinya itu tidak butuh dalil, tidak butuh penalaran yang lebih dalam, maka disebut dengan badihiyun. Apa itu badihiyun? Adalah sesuatu yang mudah dipaham. Satu bagian daripada dua, satu adalah separuh dari dua, ini adalah badihiyun. Badihiyun artinya tidak butuh dalil untuk memahami itu. Wasani utawi perkara kang kaping pindho iku wajibun wajib akliyun kang bangsa akal nadhoriyun kang bangsa den angen-angen yahtaju kang butuh apa sani butuh ila dalilin maring dalil. Sama-sama wajib aklinya, tetapi ketika yang dijadikan objek adalah tentang zat yang menciptakan alam, ini butuh penalaran lebih dalam, butuh dalil. Tidak sama dengan satu separuh daripada dua. Sama-sama wajib aklinya, tetapi nanti tetap butuh dalil, butuh penalaran. Jadi wajib akli itu dibagi dua. Ada yang wajib akli badihiyun dan ada wajib akli nadhoriyun yang butuh penalaran lebih dalam. Wa amal istihalatu anapun utawi muhal akli iku fahiya moko utawi istihalah iku adamu qabulis subut ora anane nerimo katetepan. Yang dimaksud dengan muhal adalah ketetapannya itu tidak bisa diterima. Ini yang dimaksud dengan muhal. Ketetapannya tidak mungkin diterima. Wasyai'u utawi suwiji-wiji alladzi la yaqbalu kang ora nerima apa syai' asubuta ing tetep. Iku yuqalu den ucapake lahu kaduwene syai'. Iku yuqalu den ucapake lahu kaduwene syai' apa al mustahilu mustahil al akli kang bangsa akal. Wa yusamalan den arani apa alladzi muhalan ing aran muhal aidon haleh malih. Jadi sesuatu yang tidak mungkin diterima ketetapannya, itulah yang kemudian disebut dengan
mustahil akli, atau dengan kata lain dengan sebutan muhal. Jadi muhal itu adalah sesuatu yang tidak diterima keberadaannya, sesuatu yang tidak diterima ketetapannya, berbeda dengan wajib akli. Misaluhu utawi contone apa muhal iku kaunus salasah onone bilangan telu iku nisful asyroh separone 10. Ketika Anda mencontohkan 3 adalah separuh dari 10, maka keberadaan 3 separuh dari 10 ini adalah mustahil. Karena apa? Karena tidak bisa diterima oleh akal. Tidak bisa diterima oleh akal bahwa 3 adalah separuh dari 10. Wa wujudu syarikin lan anane wong kang nyekutoni li khaliqil alam maring zat kang dadekake alam. Contoh yang kedua adalah wujudnya apa? Perkongsian, wujudnya syarik, wujudnya kerjasama ya, dalam menciptakan alam. Ini tidak mungkin diterima oleh akal. Fakaunu salasah moko utawi anane telu iku nisful asyroh separuh 10 iku mustahilun mustahil akliyun kang bangsa akal. Kalau kita mengatakan 3 adalah separuh daripada 10, ini muhal. Wa wujudu syarikin utawi wujude wong kang nyekutoni li khaliqil alam maring zat kang dadekake alam iku mustahilun mustahil wa muhalun lan muhal akliyun kang bangsa akal. Ketika kita mengatakan Allah itu punya pembantu misalkan, yang juga mengatur terhadap bukan pembantu ya. Allah itu punya saingan, punya syarik, punya saingan dalam menciptakan alam, ini jelas muhal. Lakinal awala tetapine utawi perkara kang awal iku mustahilun mustahil. Akliyun kang bangsa akal, badihiyun kang bangsa gampang difaham. Layah taju kang ora butuh apa awal ila dalilin maring dalil. Cuma kalau kita berbicara 3 merupakan separuh dari 10, ini namanya mustahil akli badihi yang tidak butuh penalaran. Wasani utawi kang kaping pindho iku mustahilun mustahil akliyun kang bangsa akal, nadhariyun kang bangsa den angen-angen. Yahtaju kang butuh apa sani butuh ila dalilin maring dalil. Sementara kalau contoh tentang wujudnya mustarak dalam penciptaan alam, ini merupakan perkara yang mustahil secara akli, cuma di situ dalam pemahamannya masih membutuhkan penalaran, masih membutuhkan dalil. Sehingga kesimpulannya sama, wujubul akli ada 2, ada wujubul akli badihiyun dan nadhariyun. Mustahil juga sama, ada mustahil akli badihiyun dan mustahil akli nadhariyun. Sekarang yang ketiga, pembahasan tentang jawaz. Wa amal jawazu anapun utawi kang aran jawaz iku fahuwa moko utawi jawaz iku qabulus subut, nerimo tetep wal intifa lan ora nono. Jadi jawaz itu adalah sesuatu yang ya bisa kita tetapkan dan bisa kita tidak adakan ya, jadi ketetapannya mungkin ada, ketiadaannya juga mungkin ada. Ini namanya adalah jawaz. Wasyai'u utawi swiji-wiji alladzi yakbalu kang nerima apa alladzi asubuta ing tetep wal intifa'alan ora ana iku yuqalu den ucapake lahu kadure alladzi apa al jaizu jawaz al akli kang bangsa akal. Maka sesuatu yang bisa kita terima keberadaannya dan ketiadaannya, itulah yang kemudian disebut dengan jaiz akli. Jaiz akli. Jadi boleh ada, boleh tidak, boleh jadi maujud, boleh jadi tidak maujud. Misaluhu utawi contone jawaz,
Misaluhu utawi contone jawaz iku safru Zaidin, lungone Zaid. Contoh daripada jawaz adalah berjalannya Zaid atau perjalanannya Zaid, melakune Zaid. Ya, Zaid pak lungo pak ora, Zaid mau jalan atau tidak, itu kan mungkin saja. Ya mungkin berjalan, mungkin tidak, boleh-boleh saja. Au qalbul hajari utawa oleh merubah watu zahaban ing dadi mas bi qudratillahi ta'ala kelawan sifat kudroy Allah ta'ala. Contoh yang kedua, yang jaiz, yang kedua contohnya adalah Allah merubah batu menjadi emas. Ini bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Fasafru Zaidin moko utawi lungone Zaid iku jaizun jaiz akliun kang bangsa akal. Perginya Zaid, berjalannya Zaid itu merupakan contoh daripada jaiz akli. Karena subut dan intifaknya, ya, subutis safar dan intifaus safar itu sama-sama diterima. Wa qalbul hajar utawi mangliye utawa berubahe watu zahaban ing dadi emas bi qudratillahi ta'ala kelawan kudrohe Allah ta'ala iku jaizun wenang akliun kang bangsa akal. Adapun batu yang berubah menjadi emas dengan sifat kudrohnya Allah, ini juga bisa dimungkinkan, gitu loh. Ini juga bisa dimungkinkan. Jadi subutul tetapnya batu berubah menjadi emas bi qudratillah itu bisa saja. Intifa'u qalbil hajar zahaban juga bisa. Maka ini merupakan satu yang dianggap jawaz. Lakin al awalu tetapi ne utawi kang awal iku jaizun jaiz akliun kang bangsa akal badihun kang gampang difaham. Ya, layah taju kang ora butuh apa awal ila dalilin maring dalil. Wayu samalan den arane apa awal adian ing bangsa pengadatan aidon haleh malih. Nah, orang itu mau jalan atau tidak, Zaid mau jalan atau tidak, ya bisa-bisa saja. Dan itu dianggap sesuatu yang biasa terjadi, gitu. Biasa terjadi, biasa. Hadzik mau jalan atau tidak, mau tidur atau tidak, itu sudah biasa terjadi. Mau makan atau tidak, itu sudah biasa terjadi. Bimakna annahu kelawan makna temen saktune kelakuan iku yahsulu hasil apa wuku'uhu tumibone awal fil adat ing dalam kebiasaan. Sudah biasa terjadi. Ana wong pak melaku mundur apa pak melaku maju, itu jaiz, itu sakarepe lah, sakarepe. Itu sudah biasa terjadi. Ndak heran kita, ndak heran. Ana wong melaku mundur padahal iso melaku maju. Ya bisa sakarepe wong. Orang itu mau jalan mundur monggo, mau jalan maju ya monggo, mau jalan mereng-mereng ya monggo. Itu bukan sesuatu yang wah gitu ya, yang perlu keajaiban. Biasa. Wasani utawi kang kaping pindho iku jaizun jaiz aklion kang bangsa akal ghairi badihiyun kang ora gampang bisa difaham. Yahtaju kang butuh apa subutu jawazi tetepe wenange sani ila dalilin maring dalil. Sementara kaitannya dengan batu bisa berubah menjadi emas, ini tidak semudah seperti berjalannya Zaid tadi. Sebab apa? Perubahan batu menjadi emas dengan sifat kudrohnya Allah Ta'ala ini butuh kepada dalil. Butuh kepada penalaran. Wayu samalan den arani apa sani ghaira adiyen ing perkara kang ora biasa. Perkara yang tidak biasa. Ketika kita melihat ada batu yang berubah menjadi emas, ini pasti kita melihat takjub betul, karena itu bukan sesuatu yang biasa terjadi.
bimakna annahu kelawan temen saktuhune bimakna annahu kelawan temen saktuhu kelawan makna temen saktuhune kelakuan iku yang duru longko apa wuku'uhu tumibane sani fil adat ing dalam pengadatan. Jadi kejadian tentang batu yang berubah menjadi emas ini adalah langka yang sangat jarang terjadi. Au annahu utawa temen saktuhune sani iku lam yakto iku lam yakko ora tau tumiba apa sani kotu kelawan babar blas. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa ketika ada batu yang kemudian berubah menjadi emas, ini sama sekali belum pernah terjadi. Walidzalika moko krana mengkono bimakna annahu yanzuru wuku'u fil adat tastaghribuhu milang-milang aneh apa al-uqulu milang-milang aneh ing sani apa al-uqulu akal fi badiil amri ing dalem kawitane perkara. Walakin idza buhisa tetapi nalikane den bahas apa anhu sani biddalili kelawan dalil wujida moko den temu apa annahu temen saktune sani iku jaizul wuku ya iku jaizul wuku wenang tumibane walaisa lan ora ana apa sani iku mustahilul wujud ya iku mustahilul wujud muhal wujudi. Tetapi ketika kita membahas contoh yang kedua tadi yakni batu yang berubah menjadi emas dengan bukti-bukti konkret yang pernah terjadi pada masa lalu ya, dengan bukti-bukti keistimewaan Nabi pada zaman-zaman terdahulu, ini mungkin saja bisa terjadi gitu loh. Lah buktinya apa? Wa mithluhu utawi padane jawas iku ingkilabul aso berubah tongkat subanan ing dadi ula. Nah, contoh adalah perubahan sebuah tongkat yang kemudian berubah menjadi ular. Nah, sehingga dari contoh ini bisa saja terjadi yang namanya batu menjadi emas. Tongkat saja bisa berubah menjadi ular. Oleh karena itulah meskipun sulit untuk terjadi secara akal, tetapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Karena Allah bisa dan pernah terjadi Allah merubah satu tongkat menjadi ular. Apalagi wamfilakul bahar lan dadi sigare segoro. Laut menjadi terpecah, itu Allah bisa. Wa adamu harkin nari lan ora anane ngobongi geni li jasadil insan maring awake Nabi Ibrahim alaihissalam. Seharusnya kalau kita memandang hukum adat yang namanya api itu kan membakar. Hukum adatnya kan begitu. Api, kalau ada api membakar. Kenapa? Karena kebiasaannya kapan ada api pasti membakar. Karena kebiasaannya kalau ada api itu efeknya adalah membakar. Tetapi apakah mungkin api itu tidak membakar? Mungkin saja. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud, kemudian Nabi Ibrahim diberi wahyu doa, yakni ya narukuni bardan wasalama. Jadilah kamu wahai api menjadi adem dan menyelamatkan saya. Maka kemudian ketika api itu padam, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api yang besar. Sehingga ini bisa saja terjadi gitu loh. Wanat kul hayawan lan ngucape hayawan al-ajami kang ora bisa ngucap. Ya, ada hewan yang tidak secara hukum adat, secara kebiasaan, kenyataannya lah kita tidak mungkin melihat ada hewan yang bisa berbicara. Tetapi ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa berkata dengan burung apa mas? Ya, dengan burung hudhud dan yang lain sebagainya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di dalam kitab Khosaisun Nabi itu juga bisa ngobrol dengan onta dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu hal yang jawaz, yang boleh saja terjadi.
Cuma yaitu tadi memang butuh keajaiban. Wa amsalu dzalik fa inna hadzal asya' mongko temen saktuhune ikilah swiji-wiji wa ing kana senajan ana apa wuqu'uha tumibane hadzal asya' iku ghairu adiyin kang ora biasa, lakin idza buhitsa tetapi nalikane den bahas apa anha hadzal asya' bid dalil kelawan dalil wujida mongko den temu apa annaha temen saktune hadzal asya' iku jaizatul wuku' kang wenang tumibane. Jadi meskipun sesuatu yang tadi kita sudah jelaskan, misalkan tentang batu yang berubah menjadi emas, kemudian tongkat yang berubah menjadi ular, api yang tidak membakar, ini sebetulnya adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Tetapi ketika diruntut dengan dalil-dalil yang ada, maka hal itu mungkin bisa saja terjadi. Wadakhilatun lan kang manjing tahta tasarrufi qudrati wadakhilatin lan manjing tahta tasarrufi qudrati mujidil alam ing dalem ngisore oleh perintah ya Gusti Allah zat kang maujud ake alam subhanahu wa ta'ala, dan itu semua ada di bawah kekuasaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah obrolan singkat kita tentang definisi wajib, kemudian muhal dan jaiz akli. Insyaallah nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wanshur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.